Ringkasan buku The Company of One oleh Paul Jarvis. Buku The Company of One karya Paul Jarvis menantang paradigma umum tentang pertumbuhan bisnis. Dalam dunia yang sering memuja skala besar, ekspansi, dan pertumbuhan tanpa batas, Jarvis menyajikan pendekatan alternatif. Fokus pada organisasi kecil yang berkelanjutan, relevan, dan sesuai kebutuhan. Buku ini menawarkan panduan praktis untuk membangun bisnis yang lebih manusiawi, mandiri, dan memprioritaskan kepuasan hidup pribadi serta profesional di atas pertumbuhan semata. Berikut adalah ikhtisar utama dari gagasan-gagasan dalam buku ini. 1. Paradigma pertumbuhan dalam bisnis. Paul Jarvis memulai dengan membahas kepercayaan yang tersebar luas bahwa keberhasilan bisnis selalu dikaitkan dengan pertumbuhan. Banyak perusahaan dan pengusaha terjebak dalam lingkaran yang mendikte bahwa mereka harus terus memperluas tim, menambah produk, memperluas pasar, atau meningkatkan omset untuk dianggap berhasil. Namun, pertumbuhan yang cepat seringkali datang dengan konsekuensi, tekanan kerja yang meningkat, pengorbanan keseimbangan hidup, dan risiko kehilangan fokus terhadap misi inti bisnis. Jarvis berargumen bahwa pertumbuhan tidak selalu menjadi solusi terbaik bagi setiap bisnis, terutama bagi individu atau tim kecil. Konsep kedua, perusahaan kecil yang berdaya. Gagasan inti dari The Company of One adalah bahwa bisnis yang sukses tidak harus besar. Ia dapat tetap kecil, namun tetap memberikan nilai yang besar bagi pelanggan dan pemiliknya. Fokusnya adalah membangun bisnis yang dirancang untuk mendukung gaya hidup yang diinginkan pemiliknya, bukan gaya hidup yang dikorbankan untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan. Jarvis memberikan contoh berbagai bisnis kecil yang sangat menguntungkan dan stabil. Mereka tidak memiliki keinginan untuk menjadi besar karena tujuan utama mereka bukanlah menjadi pemain dominan di pasar, tetapi untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan mereka dengan cara yang berkelanjutan. 3. Memahami nilai dari menjadi kecil. Salah satu keunggulan utama bisnis kecil adalah fleksibilitas. Tanpa struktur organisasi yang rumit, perusahaan kecil dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Selain itu, Jarvis menunjukkan bahwa perusahaan kecil cenderung lebih manusiawi, dengan hubungan yang lebih erat antara pemilik bisnis dan pelanggan. Menjadi kecil juga memungkinkan pemilik untuk fokus pada kualitas daripada kuantitas. Jarvis menekankan bahwa pelanggan lebih menghargai layanan atau produk yang benar-benar memenuhi kebutuhan mereka daripada janji kosong dari perusahaan besar. Keempat, fokus pada keberlanjutan daripada pertumbuhan. Paul Jarvis mengajarkan bahwa keberlanjutan adalah kunci untuk menjaga bisnis tetap relevan dalam jangka panjang. Ini berarti memahami apa yang benar-benar diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan baik, tanpa keinginan berlebihan untuk terus menambah beban. Pendekatan ini mencakup mengelola sumber daya dengan bijaksana, meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu, dan menghindari utang yang tidak perlu. Memprioritaskan efisiensi, memaksimalkan hasil dari usaha yang dilakukan tanpa harus menambah beban operasional. Menjaga fokus, menghindari gangguan dari tren atau peluang yang tidak relevan dengan visi bisnis. 5. Pentingnya hubungan dengan pelanggan. Jarvis menyoroti pentingnya membangun hubungan yang mendalam dan autentik dengan pelanggan. Dalam bisnis kecil, pelanggan tidak hanya dilihat sebagai angka atau statistik, tetapi sebagai individu yang membutuhkan perhatian. Strategi ini mencakup mendengarkan pelanggan secara aktif, mencari tahu apa yang benar-benar mereka butuhkan, menawarkan solusi yang dipersonalisasi, memberikan layanan atau produk yang benar-benar relevan dan berharga, membangun kepercayaan jangka panjang, fokus pada pelanggan setia yang akan terus mendukung bisnis Anda. 6. Teknologi sebagai alat bukan tujuan. Jarvis juga membahas bagaimana teknologi seringkali disalahgunakan oleh bisnis kecil yang berusaha meniru perusahaan besar. Alih-alih mengadopsi teknologi untuk sekadar mengikuti tren, dia menyarankan agar teknologi digunakan dengan bijaksana untuk mendukung efisiensi dan mengurangi beban kerja.
Contohnya, perangkat lunak otomasi dapat membantu mengurangi tugas administratif, tetapi tidak boleh menggantikan sentuhan pribadi yang menjadi ciri khas bisnis kecil. 7. Membangun keberhasilan yang berarti. Bagi Jarvis, definisi keberhasilan lebih terkait dengan kepuasan pribadi daripada pengakuan eksternal. Dia mengajukan pertanyaan mendalam kepada pembaca, seperti, apakah bisnis Anda mendukung gaya hidup yang Anda inginkan? Apakah Anda merasa bahagia dengan pekerjaan Anda setiap hari? Apakah Anda memberikan dampak positif kepada pelanggan Anda? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pemilik bisnis dapat mengevaluasi apakah mereka berada di jalur yang benar. Kedelapan, keberanian untuk menolak. Salah satu tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis kecil adalah kemampuan untuk mengatakan tidak. Jarvis menyebutkan bahwa pemilik bisnis harus berani menolak proyek atau peluang yang tidak selaras dengan nilai inti mereka. Hal ini termasuk menolak pelanggan yang tidak cocok, proyek yang melebihi kapasitas atau sumber daya, penawaran yang dapat mengalihkan fokus dari misi utama bisnis. 9. Praktik praktis untuk mengelola perusahaan kecil. Dalam buku ini, Jarvis memberikan banyak saran praktis yang dapat diimplementasikan langsung oleh pemilik bisnis. Beberapa di antaranya meliputi, mulai dengan langkah kecil. Jangan terjebak dalam perencanaan berlebihan. Fokus pada solusi kecil yang dapat menghasilkan dampak besar. Pantau keuangan dengan ketat. Ketahui dengan jelas arus kas masuk dan keluar untuk menjaga stabilitas. Selalu evaluasi. Tinjau kembali tujuan bisnis secara berkala untuk memastikan bahwa Anda masih berada di jalur yang diinginkan. 10. Filosofi hidup dan bisnis yang harmonis. Pada akhirnya, The Company of One mengingatkan bahwa bisnis seharusnya mendukung kehidupan, bukan sebaliknya. Filosofi ini menempatkan keseimbangan hidup sebagai prioritas utama. Jarvis berpendapat bahwa dengan tetap kecil, pemilik bisnis dapat menikmati keuntungan finansial dan kebebasan waktu yang memungkinkan mereka mengejar hal-hal yang lebih penting dalam hidup, seperti keluarga, kesehatan, dan hobi. Kesimpulan, buku The Company of One adalah manifesto bagi mereka yang ingin menjalankan bisnis tanpa tekanan untuk terus tumbuh tanpa henti. Jarvis menawarkan perspektif yang segar dan praktis bagi para pengusaha yang ingin mendefinisikan kesuksesan dengan cara mereka sendiri. Dengan berfokus pada keberlanjutan, kualitas, dan hubungan pelanggan, buku ini menginspirasi pembaca untuk menciptakan bisnis yang kecil, namun kuat, bermakna, dan berdaya tahan dalam jangka panjang. Jika Anda sedang mencari cara untuk menjalankan bisnis yang lebih seimbang, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi Anda, The Company of One adalah panduan yang sangat berharga.